أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. جزاكم الله خيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك. Para bapak, para sepuh, para alim, para ibu yang tidak kami lupakan, kami ta'zimi, seluruh jamaah saudara Masjid An-Nur yang dirahmati Allah. Setelah 2 pekan kurang lebih 1 pekan gitu Pak Satya, kami libur 2 pekan tidak diliput. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Masjid An-Nur kembali bisa hadir dengan banyak program-program yang sudah diberikan. Mudah-mudahan ini menambah semangat kita untuk memakmurkan tempat ini, masjid ini. Pertama kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah. Menjadi betul-betul salat ini menjadi apa yang dirindukan Rasulullah kepada Sayyidina Bilal, ya. Ya Bilal arihna bis salah. Wahai Bilal, ayo berikan raihah rahah, ketenangan batin. Jadikan salat ini betul-betul menjadi sarana yang kita butuhkan untuk kita mendapatkan kesegaran, ya. Karena diistilahkan kemudian salat itu dengan rahah. Jadi setelah kita salat, hati kita segar, ya, hati kita hidup, semangat lagi untuk kemudian kita menggapai keridhaan Allah, mencari keberkahan dalam kehidupan. Yang kedua, kita sambung jamaah dirahmati Allah. Setelah kita salat berjamaah, kemudian kita duduk bersama-sama untuk ngaji bareng. Ini luar biasa, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan, Pak. Jadi ini bukan perkara yang sepele. Kita duduk di sini sesaat muddatan li taatillah, muddatan, ya. Kita duduk bersama-sama dengan niat kita ngaji bareng sehingga kita semua ini diberikan oleh Allah apa yang dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad. Apa yang pertama, mari kita niatkan, ya,
Duduknya kita ini karena ingin mendapatkan pahala majlis ilmu. Yang kedua, raja'a ay yarji'a min majlisihi dzalika maghfuran lahu. Bapak Ibu, ini kabar gembira dari Kanjeng Nabi. Jadi siapa saja yang duduk di majlis ilmu, maka ketika dia kembali nanti pulang ke rumah keluarga, ke masing-masing rumahnya, maka oleh Allah maghfuran lahu, sudah diampuni nih kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu sepulang dari masjid, dari majlis ini sudah terampuni oleh Allah. Sehingga kita ini hari raya setiap saat, ya. Hari raya, hari menang, hari kemenangan kita ketika maghfur, ketika kita diampuni oleh Allah. Kemudian yang ketiga, taksiru sawadil muslimin wal tiqa' bi ibadillahil mu'minin. Jadi kita memperbanyak kawan-kawan yang nantinya dapat membimbing kita nih. Ini keutamaan majlis ilmu, kita jumpa di tempat ini di rumah Allah, iltiqa', bertemu satu sama lain, bi'ibadillahil mu'minin, sebagai apa? Saddad, agar sambil lalu kita masing-masing memberikan bimbingan, meluruskan, mengingatkan, sehingga kita sama-sama menjadi orang-orang yang saleh. Kemudian niatkan kita ini i'tikaf, yanwil i'tikaf fil masjid muddatal muhadarah inda man yara jawaz dhalika min al-fuqaha, ya, lianna al-i'tikaf huwa al-inqita' muddatan lillahi fi baitillah. Mari kita niatkan i'tikaf ini. Kemudian yang berikutnya, raja al-husul ala ajri al-khutuwat ila al-masjid. Kita berharap kepada Allah setiap langkah kita, karena itu basyiril mashi, kata Nabi Muhammad atau kama qala, berikan kabar gembira al-mashina ilal masjid, mereka orang-orang yang berjalan ke masjid, wa baituhum ba'id, sedangkan rumah mereka jauh, kemudian dia jalan ke masjid. Jalan Pak ya, jalan, bukan naik sepeda motor, jalan. Tapi saya naik sepeda motor, karena kalau jalan nyampe nanti bisa. Maksudnya apa? Mau bersepeda motor ataupun jalan kaki itu sama, ya. Intinya nyampenya ke sini itu dalam rangka menyambut, memenuhi panggilan Allah. Setiap putaran rodanya berarti, ya. Roda depan, roda belakang. Bagus, niatkan jalan kaki, ya, karena dekat. Ya. Kemudian yang kelima, jamaah, ini yang tak kalah penting. Raja al-husul ala thawab intidhari salah ba'da salah. Kita ini tidak dihalangi, tidak dipisahkan oleh Allah. Ya. Kita ini tetap berada dalam salat, kata Kanjeng Nabi. Maghrib ke Isya, kalau kita enggak keluar ila ahlihi, raja ila ahlihi, keluar pulang. Tapi ketika namun kita ini nunggu, ya, di masjid, ya. La yazal ahadukum fi salatin madamat as-salah tahbisu, la yamna'hu an yanqalib ila ahlihi illa as-salah. Selama panjenengan kita semua ini maghrib ke Isya nunggu nih, ngaji bareng-bareng atau wiritan, zikir, baca Quran sampai Isya, maka kita dicatat oleh Allah tetap dalam keadaan qiyam salat. Masya Allah. Ini pengantar majelis, ya. Kitab ini berjudul Fathul Mannan fi Sifati Ibadir Rahman, ya. Kitab ini lumayan, hanya berapa ini? Agak tipis, ya, 400-an halaman, lumayan. Ditulis oleh Syekh Wahid bin Abdussalam dari Madinah Al-Munawwarah. Beliau menulis tentang sifat-sifat karakter hamba Allah Ibadur Rahman dalam surat Al-Furqan ayat 63 sampai terakhir, sampai 77. Kita ingin nih bareng-bareng
menggapai, meraih dengan izin Allah menjadi hamba-hamba ibadur rahman. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendidik kita semua, guru kita semua sekaligus nabi dan utusan Allah yang dekatnya ke umatnya. Masya Allah, ummati ummati la tatrukis salah, umatku umatku jangan tinggalkan salat. Ketika beliau hendak mengakhiri hidupnya, mau diambil oleh Allah, ummati ummati Jibril, bagaimana nasib umatku? Kita perbanyak salawat khususnya di hari Jumat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, silakan diminum, Pak. Diminum biar seger. Ini sambil ada hujan ya, Allahumma shayyiban nafi'a. Insyaallah hujan yang hadir membawa rahmat dan manfaat insyaallah. Kami izin minum dulu. Bismillah. Ini minumannya ahli surga, zanjabila dalam surat Al-Qiyamah. Ya. Al-insan, al-insan. Ya. Jahe. Jadi zanjabila itu minumannya orang surga, ahli surga. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, sebelum masuk kepada kitab ini, ya, ada satu hadis. Kami tanya dulu panjenengan. Panjenengan mau nggak dipakai sama Allah? Bu, mau dipakai sama Allah? Dipakai Allah? Nah, pertanyaan yang terjadi kepada sahabat ketika tanya kepada Rasulullah. Rasulullah matur, wahai sahabat, maukah aku jelaskan kepada kalian, idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu. Maukah kalian aku kasih tahu nih ya, bahwa jika Allah menginginkan satu kebaikan kepada seorang hamba, karena kita akan bahas hamba nanti. Ista'malahu, kalau Allah menginginkan menghendaki kebaikan sih bagi orang hamba itu, ista'malahu, maka Allah akan mempergunakannya. Mau nggak dipergunakan oleh Allah? Adik-adik yang sudah balighah, mau nggak digunakan oleh Allah? Jangan digunakan oleh selain Allah, apalagi oleh nafsu, oleh iblis. Ini jelas riwayat Ahmad dan Hakim sahih. Idza arada Allah bi'abdin khairan ista'malahu. Qila ya Rasulullah fa kaifa ista'malahu? Kemudian bertanya para sahabat yang cerdas ini, ya Rasulullah, gimana nih maksudnya? Dipergunakan, dipakai, dimanfaatkan oleh Allah, gimana nih maksudnya? Qala, Rasulullah kemudian menjelaskan, yahdihi ila amalin salihin qabla mautih. Maksudnya Allah memanfaatkan kita adalah Allah memberikan petunjuk kepada hamba tadi dengan memberikan, membimbingnya dia orang ini sebelum matinya banyak melakukan amal saleh. Itu maksudnya, Bu. Bisa dipahami? Ista'malahu, ya, mau enggak kalian nih dipakai oleh Allah, ya, digunakan, dimanfaatkan ya Allah, ya. Jadi apa maksud dijadikan ista'malahu di situ adalah, ya, yahdillahu tabaraka wa ta'ala ila al-amali salih qabla mautihi, yaitu Allah bukakan baginya untuknya amal-amal salih sebelum meninggalnya. Berarti memang kita harus hati-hati nih, Pak. Merenung setiap saat kita nih masuk yang dipakai, digunakan oleh Allah, apa digunakan atau terpakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan di luar Allah. Termasuk, Pak, ya, panjenengan pernah dengar enggak
dua kisah dua orang yang berkorban dengan seekor lalat. Pernah dengar? Satunya ini terjadi ya dulu ya. Diceritakan di banyak ya riwayat ya. Ada dua manusia, yang satunya ini kemudian bebas dari hukuman mati karena berkorban seekor lalat. Kemudian yang satunya tetap gigih ya, tetap berpegang teguh kepada ajaran agamanya. Agamaku tidak pernah mengajarkan sedikit pun ya, sekalipun hanya seekor lalat untuk dikorbankan kepada selain Allah. Apa nasib orang yang pertama? Yang pertama karena dia berkorban dengan seekor lalat, maka dia aman, selamat, silakan lanjutkan perjalanan. Yang kedua, ayo kamu ya, kalau kamu ingin selamat dan bisa, ini sudah aturan di sini, meneruskan perjalanan atau mati, maka berkorbanlah. Aku nggak punya siapa-apa. Berkorban seperti orang yang tadi, lalat. Kemudian dia mengatakan, agamaku tidak mengajarkan, melarang untuk berkorban sesuatu sekecil apapun kepada selain Allah. Maka dipenggallah orang ini. Singkat cerita, dalam hadis itu, ini hadis ya, Nabi kemudian menyatakan orang yang pertama tadi dalam perjalanannya diterkam oleh binatang buas kemudian meninggal. Famautuhu adalah kufran, maka matinya orang yang pertama adalah kafir karena menyekutukan Allah. Yang kedua, bagaimana yang kedua? Mati masuk neraka karena seekor lalat, mati masuk surga juga karena seekor lalat. Artinya apa? Bapak Ibu, mari kita betul-betul menjaga khususnya dalam kehidupan kita akhir-akhir ini, dalam kehidupan terkini ini, mari jangan sampai sekecil apapun kita melakukan pengorbanan yang bertentangan dengan perintah Allah. Hal ini terjadi kadang ketika kita dalam kondisi kejepit, Pak. Sakit misalnya, sudah enggak ke dokter mana, enggak ada yang ngatasi, akhirnya pun melakukan ritual yang melanggar agama, ajaran agama. Nah, tetap berpegang teguh kepada tauhid. Termasuk hal ini dengan hadis tadi. Kita ingin hidup kita ini dibimbing oleh Allah, utamanya ketika kita di akhir kehidupan kita dibimbing oleh Allah, yahdihi ilal amal as-salih. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang oleh Allah kita ini dijadikan beramal. Yasta'miluhu, artinya kita ini dipakai oleh Allah ya, dipakai oleh Allah. Ini pengantar ya. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita ini termasuk ke dalam hadis tadi yang mendapatkan bimbingan Allah sampai akhir hayat kita melakukan amal saleh. Itulah yang dimaksud, yang kita minta dengan husnul khatimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masuk kepada materi sifat ibadur rahman dalam surat Al-Furqan, akhir-akhir surat ya, akhir-akhir surat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Sampai 6-7 dulu. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karakter sifat ibadur rahman yang pertama oleh Allah disampaikan, mereka adalah orang-orang yang ketika berjalan di muka bumi, hamba-hamba Allah yang maha pengasih adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Kemudian Syekh Wahid di sini menyampaikan rendah hati ini dalam pemahaman agama kita, dalam kamus akhlak adalah akhlak tawadhu. Tawadhu, Pak. Nah, tawadhu di sini adalah sifat yang oleh Allah ditampilkan pertama kali, wasafallahu biha ibadar rahman, di mana Allah mensifati hamba Allah terkasih, hamba-hamba Allah yang dikasihi oleh Allah dengan sifat tawadhu'nya. Tawadhu itu kalau kita artikan dengan bahasa Indonesia apa, Pak? Rendah hati. Bukan rendah diri, Bu, ya. Rendah hati. Tetap punya izzah. Tapi enggak sombong gitu. Ya. Oleh Allah yamshun, ketika ia berjalan, yamshun, kenapa Allah Subhanahu wa taala gambarkan dengan orang yang masya yamshi, berjalan? Ini menunjukkan bahwa ketika orang itu berjalan, ya, tampilan kesombongan itu bisa dilihat misalnya dari lagak dan tata cara dia berjalan. Model berjalannya itu sudah bisa dilihat. Karena itu dalam Islam berjalannya kita itu, ya, Nabi kalau berjalan itu tidak mengginikan dada, membusungkan dada atau bukan? Membusungkan dada. Sekalipun ada nyanyiannya ini, membusungkan dada. Membusungkan dada itu enggak. Apalagi bagi perempuan kurang elok. Enggak usah senyum, Bu, ya, enggak usah senyum. Nabi itu kalau berjalan tatapannya ya ke depan. Ya bukan kelioran kayak gini juga nunduk, ya. Tatapannya ke sana tapi enggak membusungkan dada, tegap saja biasa. Membusungkan dada apalagi melihat ke atas. Ini nih saya. Enggak boleh. Dalam Al-Quran dibahasakan dengan fakhura, mukhtar fakhura, sehingga Sayyidina Luqman mewanti-wanti kepada putranya, wahai anakku, kalau kamu berjalan di muka bumi setelah pendidikan akidah, sholat, kemudian akhlak terakhir itu adalah kalau kamu berjalan di muka bumi jangan seperti berjalannya orang-orang yang sombong, mukhtalan fakhura. Kemudian suaramu itu jangan sampai seperti suara keledai, ya. Gak nikmat belas gitu. Suaranya ya penuh dengan kesombongan, ambisius dan macam-macam. Ya, kata-katanya penuh dengan kesombongan. Itu himar, ya, keledai. Jamaah dirahmati Allah. Nah, Syekh Wahid kemudian menyampaikan untuk tawadhu ini, ya, untuk mengetahui tawadhu rendah hati ini, maka kita harus tahu lawannya dari tawadhu. Kenapa, Pak? Takabbur. Hamba ibadur rahman adalah hamba yang bisa menyingkirkan sifat takabburnya, kibr, sombongnya. Nah, Rasulullah akan banyak menjelaskan di sini satu-satu karena waktunya sangat singkat nih, ya. Nah, dalam ayat al-ayat fi dhammil kibr, beberapa ayat yang dhammi itu adalah mencela, ya, mencela. Ayat-ayat yang mencela kesombongan dalam firman Allah surat Al-A'raf 146, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Orang-orang yang ada kesombongan dalam hatinya,
kemudian dia berjalan di muka bumi dengan kesombongan, ia rusak dan ia kotori bumi ini dengan kesombongannya, maka Allah akan palingkan dia dari ayat-ayat kebenaran, yaitu Al-Quran. Gak akan pernah menemukan orang sombong, yaitu adalah kebenaran. Karena Rasulullah SAW sudah menyampaikan bahwa innallaha jamil yuhibbul jamal, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Dijelaskan oleh Rasulullah, ini loh pokok bahasan tentang sombong ini begini nih. Sombong itu bukan orang yang memperindah dengan pakaian indahnya, kemudian dia mempercantik dirinya dengan pakaian yang indahnya, sandalnya bagus, sarungnya bagus, bajunya bagus. Bukan itu sombong, kata Nabi. Kemudian dijelaskan, sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kalau sudah ada perilaku ini pada diri manusia itu, maka itu adalah sombong. Apa itu kan sudah dulu, saya juga udah tahu itu. Misalnya. Kemudian kalau Ibnu Qayyim mengatakan, Imam Ghazali, Ibnu Taimiyah juga mengatakan termasuk sombong kepada Allah ketika diperintah mau sholat, gak mau sholat. Ini sombong yang kelewat batas. Seperti istikbarannya iblis, Azazil itu. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara kana minal kafirin. Ketika kami katakan kepada ultimatum kepada malaikat, sujud kamu kepada Adam, maka semuanya tanpa tawar menawar, la khirah, tidak tawar menawar, sami'na wa ta'na, sujud sajadu, illa iblis, kecuali Azazil. Karena apa? Dua hal yang dimiliki oleh iblis sehingga dia tidak menjadi ibadur rahman. Yang pertama adalah aba. Siapa aba? Dijelaskan oleh Rasulullah, man ata'ani faqad ata'allah wa man asani faqad aba, atau kama qala. Siapa yang taat kepada ajaran dan risalahku, maka dia sudah taat kepadaku dan kepada Allah. Barang siapa yang enggan dan ia bermaksiat kepadaku, maka itulah orang yang enggan. Jadi ada orang yang enggak mau ke surga, itu ada, kata Rasulullah. Ya termasuk orang yang enggak mau taat kepada Rasulullah dan bermaksiat kepada Rasulullah. Kembali ke ayat tadi dalam suratul Baqarah 30 berapa itu, Pak ya? 30, 31, 32, 33, 34 ya. Aba wastakbara kana minal kafirin. Yang pertama yang dimiliki sifat oleh Azazil itu adalah aba. Dia enggan. Kemudian yang kedua istikbar. Minta dinomorsatukan. Minta diorangkan nih. Qala ana khairun minhu khalaqtani min nar kata Azazil, wa khalaqtahu Adam min tin. Jangan sampai ada kata-kata aku lebih baik dari kamu, aku lebih hebat, ini prakarsa aku, ini karena kontribusi aku, semua terjadi begini karena aku. Istikbar, ada tambahan alif sin. Ya, istikbar, al-kibr, istikbar, minta diorangkan. Ini alamat. Kalau udah ada orang yang minta diorangkan, dinomorsatukan, diposisikan, bahaya. Pelan-pelan nih mewarisi penyakitnya iblis. Kata para ulama, kalau sudah kesombongan itu berakar dalam diri manusia, maka yang dilakukan adalah kerusakan. Akar dari segala kerusakan karena sombong. Nanti kita lihat hadisnya. Bagaimana kemudian dalam banyak hadis, ya, ini baru tentang lawannya tawadhu, ya, sombong. Thalathun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah
ada 3 kelompok manusia yang Allah tidak sudi nanti berbicara pada hari kiamat dengan mereka. Wala yuzakkihim, Allah juga enggak sudi mensucikan mereka. Wala yanzur ilaihim, dan Allah juga enggak sudi menatap wajahnya. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Siapa? Yang pertama, syaikhun zanin, tua-tua keladi, makin tua makin jadi, makin tua banyak melakukan zina. Gak tahu obat dia, udah sepuh, udah kakek-kakek, mbah-mbah masih zinain cucunya lagi. Na'udzubillah. Banyak terjadi itu. Seorang bapak meniduri anaknya kandungnya sendiri. Waliyadzubillah. Binatang. Balhum adhal, bahkan lebih keji dari binatang. Syaikhun zanin, udah tua kerjaannya zina. Kemudian yang kedua yang enggak akan disapa barak sama sekali oleh Allah, wa malik kadzab, pemimpin yang dusta. Yang ketiga adalah wa'ail mustakbir, orang miskin sombong lagi, belagu. Udah miskin belagu, udah miskin gak mau sholat, udah miskin gak mau puasa. Ini sombong. Allah gak akan lihat orang itu. Allah gak sudi menatap orang itu. Hadis ini hadis sahih, rawahu Muslim. Mari kita sama-sama, mudah-mudahan keluarga kita semua dijadikan ahli sholat. Miskin itu adalah tiket, Pak, menuju kehormatan, kemuliaan, lebih cepat hisabnya menuju surganya Allah. Surga itu akan dipenuhi oleh orang fakir miskin. Yang kaya sebentar dulu. Kalau panjenengan ke supermarket kemudian belanja, yang banyak di kasir yang lama itu yang belanjaannya banyak. Kalau yang hanya ke supermarket itu hanya beli sabun colek, ya cepet dia. Kalau sampai 2 keranjang, 3 keranjang, ya lama satu-satu, diulang lagi. Keliru enggak nih? Umruhu, dari umurnya, fima afna, digunakan untuk apa? Maluhu fima min aina iktasaba wa fima anfaq, dari mana didapatkan dan untuk apa? Itu lama sekali. Makanya orang fakir miskin itu langsung seret, hisaban yasira. Yang penting enggak sombong. Enggak sombong. Jadi 3 tadi diwanti-wanti oleh Nabi melalui sahabat Abu Hurairah. Tua masih suka berzina, main perempuan. Naudzubillah, naudzubillah. Kata Rasulullah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kalau usianya kalian sudah 40 tahun, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kalau udah 40 tahun jangan macam-macam. Dipesankan oleh Allah melalui Nabi Sulaiman, perbanyaklah sujud syukur dengan membaca ayat tadi, Rabbi auzi'ni, ya Allah berikan kepada hamba bagian agar kami menjadi hamba yang bersyukur, mensyukuri diri hamba, mensyukuri kedua orang tua hamba yang soleh, mewariskan kesalehan, bukan harta yang diwariskan tapi iman, amal saleh, anak-anak yang baik, pelajaran, sholat, puasa, zakat, berbaik, silaturahim, itu yang diwariskan oleh orang tua kita. Allahumma fir lahum warhamhum. Apa kemudian kata Allah, wa anna amala salihan tarda. Kalau udah 40 tahun ke atas umurnya, pikirkan amal soleh. Jangan pikirkan yang di bawah perut terus. Perut dan di bawah perut. Wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kalau sudah jadi kakek-kakek, doakan dirinya, doakan cucunya agar apa?
menjadi orang-orang yang saleh dan diampuni oleh Allah, berserah diri kepada Allah minal muslimin. Selamat Pak. Ini baru orang yang dipakai oleh Allah. Selanjutnya hadis-hadis tentang sombong lagi ya. Man kana fi qalbihi, dari Abdullah bin Umar bin Amr bin As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardal min kibr kabbaha Allah liwajhihi fi an-nar. Rawahu Muslim. Barang siapa yang dalam hatinya ada sebiji sawi min habbah min khardal min kibr, dari kesombongan, kabbah Allah akan telungkupkan wajahnya ke dalam neraka jahannam. Waliyadzubillah. Karena itu kita perbanyak kalau maghrib itu baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika, terus sampai selesai. Itu pengakuan bahwa diri ini lemah, banyak menghabiskan nikmatnya Allah, tapi kita banyak maksiat. Itu dibaca Pak, sayyidul istighfar, sebagai sayyidnya istighfar ya. Kemudian hadis tentang batarul haq tadi ya, ada ini cerita bahwa ada orang yang suka berhias diri. Oh, sholat kalau nggak rapi, nggak bagus, pakaiannya nggak mau make. Kemudian diadukan kepada Rasulullah, apakah ini masuk sombong ya Rasulullah? Tidak. Allah itu indah, mencintai keindahan. Nih, saya dudukkan ya pengertian sombong, kata Nabi. Sombong itu kamu tolak kebenaran yang datang, kemudian kamu hina ketenangan, kamu istihza, mustahziun, seperti orang munafik dalam Al-Baqarah itu. Mereka menipu Allah, kemudian mereka memperolok-olok agama Allah, dibuat permainan nih agama Allah, ya kan? Kalau ada orang yang menyampaikan sunnah, diolok-olok. Kalau ada yang menyampaikan, itu si pura-pura surga, itu kayak surga dikapling sendiri, diolok-olok, padahal orang ini menyampaikan kebenaran. Hati-hati, jangan sampai itu nanti menjadi buah kiber. Dengan perkataan yang seperti itu nanti menjadi kiber. Kita meremehkan orang lain, meremehkan kebenaran yang disampaikan oleh saudara kita. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah dirahmati Allah, bismillah. Terkait dengan sombong tadi juga, ini terkait dengan sarungnya Pak jenengan Pak. Ada cerita. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jarra thawbahu khayala lam yanzurillah ilaihi yaumal qiyamah. Ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya khuyala. Nah, karena sombong, khuyala nanti di sini dijelaskan al-kibru wa ta'ajjub, sombong dan ta'jub, ujub, ta'jub diri ya, ta'jub diri. Maka Allah tidak melihat, menatap orang itu yang menjulurkan celananya, sarungnya melebihi mata kaki. Tapi jangan diputus dulu di sini. Kemudian datang nih Abu Bakar, ya Rasulullah, jubah saya ini, saya kan kurus nih, dapat jubah nih dari istri saya, jubahnya jerewer ke tanah. Apa ana ya Rasulullah? Apakah termasuk saya yang dalam hadis panjenengan? La ya Abu Bakar, wala an, bukankah? Sekarang yang di atas di sini betis, setengah betis, tapi ada khuyala dan ujub, takjub, itu sama Pak. Ini nih. Oh, di atas mata kaki satu jengkal malah, kayak celana basket. Salat. Kemudian yang lain nih salah nih. Saya nggak perlu bahas ini. Ini terkait niat saja. Panjenengan silakan pakai yang terbaik. Kalau celana ya yang bagusnya ya memang sampai mata kaki itu kelihatan. Jadi pakai kaos kaki kalau dia dinas sebagai dosen ASN, ya dia juga bagus dilihat, indah. Kalau sampai ngapunten Pak, kalau ini betis Pak ya, celananya sampai sini Pak, panjenengan pakai kaos kaki jadi ASN, itu lucu Pak. Jangan guyu Bu. Kok diguyu? Hah?
kayak Jojon, gitu. Saya bukan menghina, enggak, cuma ayo, Allah sudah menyampaikan innallaha jamil yuhibbul jamal. Yang pantas, jamil itu pantas, dilihat elok tapi enggak melanggar sunnah. Gitu aja. Nah, enggak bahas isbal nih, enggak bahas isbal. Itu cuman contoh bahwa penekanannya Nabi di sini adalah sombong. Dan yang tahu tentang itu kita semua, ya, kita sendiri. Sudah yang pas-pas aja di mata kaki, di atasnya sedikit, ya sudah itu masya Allah, selamatlah dari kotor-kotor najis. Karena ada bab fikihnya juga ini. Najis bagi musafir yang celananya kemudian kena misalnya kotor, itu dibahas, Pak. Kapan-kapan kita bahas. Itu jadi suci sendiri. Kalau sudah bersentuhan dengan kering bumi, itu ulama mengatakan bisa menjadi suci sendiri, disucikan oleh bumi, debu-debu. Karena ju'ilat liyal ard tahur, dijadikan bagi aku seluruh permukaan bumi ini bersih. Itu pemberian Allah kepada Nabi Muhammad yang 5 itu. Dijadikan oleh Allah seluruh permukaan bumi sebagai masjid. Tidak ada alasan untuk tidak sujud. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masuk kepada ibadur rahman tadi, ya, tentang sombong tadi ini, ya. La yazal ar-rajulu yadhhab bi nafsihi hatta yuktab fil jabarain fayusibu ma asabahu. Rawahu Tirmidzi. Jadi di sini orang yang takabbur terhadap dirinya, orang yang selama dia tetap takabbur kepada dirinya, takjub kepada dirinya, kemudian ditulis di sisi Allah sebagai orang yang takabbur, maka apa yang akan menimpa kepadanya tidak lain apa yang menimpa kecuali ya apa yang menimpa terhadap mereka, terhadap dia. Yaitu apa? Artinya ya sebuah kehinaan. Ya, sebuah kehinaan. Ini yang pertama, Pak. Terkait dengan darajatul mutakabbirin, tingkatan orang-orang yang takabbur, yang pertama al-mutakabbir 'ala Allah, ada orang yang takabbur kepada Allah, wa huwa aghlad al-mutakabbirin kufran wa aktsaruhum 'inadan wa 'utuwa. Siapa nih orang yang takabbur kepada Allah? Ini adalah bentuk takabbur yang paling aghlad. Inadan sebagai bentuk inat, mu'anidin. Inat itu apa ya? Kalau bahasa kita itu bahasa Jawanya pengko, Pak. Pengko apa itu ya? Aduh ya Allah. Dablek. Angel tuturane. Angel wes, pokoknya angel wes, mu'anid. Fatajiduhu la yuqirru biwujudillah. Satu contoh misalnya dia tidak mempercayai akan keberadaan Allah. Wah, ini bahaya dah, sombong nih orang. Ya. Kadahrayain fil qadim, seperti orang-orang yang berpandangan ya bahwa tidaklah kita dijadikan kecuali oleh masa. Kita ini adalah terjadi karena waktu misalnya. Ada enggak seperti itu? Ya. Jadi enggak mempercayai penciptaan Allah, bahwa kita ini dicipta oleh Allah. Kasyuyu'iyyin al-an. Ya. Jamaah dirahmati Allah, alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bish-shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib fabuhita alladhi kafar wallahu la yahdil qawma adh-dhalimin. Terjadi dialog, debat yang luar biasa antara Nabi Ibrahim dengan orang yang mendustakan penciptaan Allah, kemahabesaran Allah, bahwa Allah Al-Khaliq, Allah yang menciptakan manusia. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Nak percaya nih orang nih, sekelompok pemikir ini. Kemudian ditantang oleh Nabi Ibrahim, kalau begitu innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Allah itu ya, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan langit, matahari minal masyriq, muncul di timur ya. Kemudian tenggelam ke barat.
Ayo kalau bisa kamu buat seperti itu, lakukan seperti itu. Fabuhitalladzi kafar, tunduk semuanya ini, gak mampu. Ya, takluk orang-orang yang ingkar tadi, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada umat yang zalim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga takabbur kepada Allah yang dicontohkan, yang telah dilakukan oleh Fir'aun. Faqala ana rabbukumul a'la. Ini takabbur yang masya Allah, ini luar biasa sudah, gak ada tandingnya. Takabbur, menjadikan, menganggap dirinya sebagai Tuhan yang tinggi. Kemudian yang kedua, ada takabbur kepada Rasul, Pak. Takabbur di depan Rasul, takabbur kepada Rasulullah dan kepada utusan yang lain. Contohnya apa? Contohnya ini, walidzalika qalal musyrikun in antum illa basyarum mithluna. Orang-orang musyrik itu biasa mengatakan, kamu itu tidak lain melainkan sama manusia biasa seperti kami. Meremehkan. Nah, ini hati-hati. Kamu itu nggak lain, nggak sama loh dengan kita ini, malah lebih rendah loh. Pasukanmu itu loh, orang-orangmu itu orang-orang miskin semua, sufaha katanya, orang-orang bodoh lagi gitu. Nah, itu yang terjadi. Kemudian kata-kata yang lain dalam surat Al-Mu'minun, bentuk verbalnya ya, anu'minu li basyaraini mithlina. Masa aku pantas beriman, percaya kepada dua manusia yang lemah ya, seperti kita juga ya. Jadi ini bentuk takabbur kepada Rasul ya. Kemudian yang ketiga, takabbur kepada hamba, sesama hamba. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha ma 'alaika min hisabihim min syai'. Seperti yang kami jelaskan di awal tadi. Ketika ada saudara kita menjelaskan ya, kebenaran, kemudian dihina, ditolak ya, ditolak misalnya. Dengan anggapan bi ayyasta'dhim nafsahu wa yastaghfir ghairahu, dengan anggapan dia mengelukan dirinya ya, menghebatkan dirinya, kemudian menghinakan yang lain. Nah, ini termasuk takabbur kepada hamba sesama. Jamaah yang rahmati Allah, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari kesombongan ini. Karena la yadkhulul jannah, tidak akan mencium baunya surga ya, bagi mereka-mereka yang dalam hatinya ada kesombongan. Ini baru pertama, Pak. Sifatnya ibadur rahman yang pertama. Kemudian yang kedua, al-hilm. Mana hilm ini? Oleh Allah disampaikan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang yang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina mereka, tapi mereka membalas dengan ucapan salama. Ini hilm. Sifat hilm, akhlak hilm, yaitu itu. Membalas keburukan dengan apa, Bu? Kebaikan. Jangan balas air susu dengan air tuba, kata Mansur S. Ya. Tahu, Bu ya? Air tuba dibalas air susu dibalas air tuba, ya, kata Mansur S. Jadi sifat yang kedua adalah al-hilm. Sudah habis waktunya. Jadi kalau ada orang yang menghina, mencela kita, kata Rasulullah SAW, jangan balas dengan celaan, tapi balas dengan doa. Bisa, Pak? Bu, terutama Ibu. Sulit. Inilah kemudian mengapa oleh Allah ditaruh di surat Al-Furqan. Ini semuanya sulit-sulit, tapi bisa insya Allah kita lakukan. Paling tidak kita diamkan lisan kita untuk tidak balas, dan mendiamkan tangan kita untuk tidak balas menyakiti orang lain. Cegah kezaliman itu dengan cara apa? Ayyadlimahu, unsur
Unsur akhaka zaliman aw madluman. Kata Nabi, bantu, tolong saudaramu, zaliman aw madluman, baik yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Nah, kalau yang berbuat zalim ya gimana Rasul mau menolongnya? Angel ini, sahabat juga demikian, Bu. Berat juga. Sementara pekerjaan yang zalim terus. Gimana Pak nolongnya, Pak? Pertanyaan terakhir nih. Gimana nolong orang yang zalim? Rasulullah bersabda memerintahkan, bantu tolonglah saudaramu yang berbuat zalim ataupun yang dizalimi. Hah? Ingatkan. Paling tidak enggak mendukung, enggak boleh mendukung kezalimannya dia. Ya. Kalau yang mazlum dianiaya jelas, cara menolongnya panjenengan sudah lebih tahu. Ya dilindungi, ya diselamatkan. Ya. Baik jamaah dirahmati Allah, ini baru dapat 2. Ya, hamba ibadur rahman baru dapat 2 nih, masih banyak. Yang pertama jamaah, ya, yang pertama adalah kita ini tidak sombong, ya. Kemudian yang kedua hilm. Hilm itu menahan diri untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan yang sama, tapi membalas dengan kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah walladzina yabituna lirabbihim sujjatan wa qiyama. Mereka ibadur rahman adalah orang yang begadang dengan salat qiyamul lail. Kemudian Rasulullah menyampaikan di akhir hadis ini penutup, la takun, jangan kamu mencontoh seperti fulan ini. Qamal lail wala yaqumu wala yusalli wala yusalli al-lail atau kama qala. Jangan kamu seperti orang ini, dia ini begadang semalaman tetapi tidak sholat. Rasulullah mewanti-wanti untuk tidak meniru. Ya. Jangan tiru orang ini, dia begadang, tapi justru begadanglah kalian dengan salat tahajud atau salat qiyamul lail. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang siapa-siapa amalan-amalan orang-orang yang ibadur rahman, ya. Ibadur rahman, bagaimana perbuatannya, bagaimana sifatnya, karakternya, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Marilah kita tutup dengan sama-sama istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.